Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Surga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah di sore ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Sebuah majlis yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya sebuah ilmu syariat yang mengantarkan kita mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sahabatku yang bukan Allah, tentu kenikmatan inilah yang harus kita syukuri, apalagi kita di Ramadan masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, dan sampai saat ini sudah di hari yang ke-18 sebagian, dan ada juga yang ke-19 ya. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan selalu menjadikan kita istiqamah dalam ibadah-ibadah kita di Ramadan ini, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala eh, menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan Allah. Sahabatku yang berangkat Allah, eh, di sore ini sebagaimana biasa kita akan mempelajari sebuah sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang ruqyah syar'iyah, dan inilah teladan dari baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam yang banyak sekali orang eh, tidak memahaminya tentang betapa ayat Quran ini memiliki banyak dampak atau keutamaan, tidak hanya tentu sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Quran adalah sebuah sifat, sebuah penyembuh dari apa yang ada dalam diri kita, baik itu penyakit fisik maupun penyakit non fisik. Karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebagai dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang meyakininya. Wala yazid zalimi, dan tidak ada memberi ketambahan kepada orang-orang zalim kecuali eh, kerugian. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di sore ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan ya, sebuah waktu yang kita manfaatkan untuk uh, thalabul ilm, karena tidak semua di antara kita yang bahkan mungkin memanfaatkan puasa menjelang berbuka ini dengan hal-hal yang sifatnya hura-hura atau hiburan gitu kan, yang istilahnya mungkin kalau kita kenal dengan ngabuburit gitu ya, jalan-jalan untuk mengisi waktu supaya tidak lapar gitu kan, supaya cepat maghribnya tiba gitu ya, supaya cepat dan segera tiba, dan tanpa terasa karena waktu dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya rekreatif. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Asr yang sudah kita hafal semuanya, betapa rugi orang-orang yang masa waktunya tidak dimanfaatkan kecuali untuk kebaikan ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali apa? Disebutkan itu orang yang selalu berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Dan inilah salah satu majlis yang kita manfaatkan untuk saling mewasiatkan dengan kebaikan, dengan kesabaran. Karena ruqyah syar'iyyah adalah satu sunnah yang memberi banyak manfaat atau kebaikan bagi kita semua. Dan Al-Quran kembali lagi kita pahami tidak hanya sebagai sebuah bacaan gitu ya. Kita lupa bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah syifa, sebagai penyembuh. Di majlis inilah kita akan tersadar, akan diberi sebuah pencerahan oleh guru-guru kita tentang bagaimana Al-Quran itu
sebagai pedoman hidup, hudan linnas, pedoman hidup bagi manusia dan juga wasyifa dan juga sebagai penyembuh. Dan ruqyah syariah yang sudah kita pelajari dari Ustaz Sahal, alhamdulillah sudah banyak sekali kita saat pertama kali apa ruqyah ini apa diperkenalkan ya, dan Majelis Keluarga Indonesia yang juga ikut peduli untuk memperkenalkan ruqyah syariah dengan sebuah kajian yang alhamdulillah udah hampir 2 tahun ya kita melakukan sebuah kajian ruqyah, dan pembahasannya dari mulai yang sangat sederhana, pengenalan awal tentang ruqyah sampai kepada hal-hal yang eh, teknis juga, dan tentu inilah yang menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua, memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana ruqyah syariah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Eh, dan insya Allah di sore ini akan membahas sebuah atau mentadabbur di sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan dengan sihir, bagaimana awal mula sihir ini terjadi, dan eh, sebagaimana undangan yang sudah disampaikan kepada jamaah semuanya ya. Nah, dan qadarullah saya dapat kabar juga dari Bunda Nadia ya bahwa Ustadz Sahal akan agak sedikit telat untuk gabung di majelis ini. Nah, jadi sebelum Ustadz Sahal gabung, mari kita coba sama-sama untuk membuka mushaf masing-masing sambil membuka sebuah ayat dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat di ayat 102 ya. Silakan, ada yang barangkali ingin membacakan ayatnya, kemudian juga terjemahannya. Silakan, ada yang ingin membaca? Ya, kita baca ya Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين Alal malakain. Pendek ya, Bu. ya alal malakaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimul laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Min kholaq. Agak panjang, Bu. Min Ya. kholaq. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Silakan, ada yang berkenan untuk membaca terjemahannya. Ya, saya. Silakan, yang lain siapa? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman.
Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, alhamdulillah kita sedikit paham gitu ya. Walaupun nanti mungkin penjelasan detailnya akan disampaikan oleh Ustaz Sahal tentang ayat ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Eh, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Sahal sudah gabung. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Masih mute Ustaz? Assalamualaikum. Kaifa halukum Ustaz? Terpental lagi ya. Baik, sambil menunggu kembali gabung di grup ini, di majelis ini. Tadi apa yang sudah disampaikan ya, alhamdulillah nih, mudah-mudahan apa yang dibaca tadi oleh Bunda Nirwana dan juga terjemahnya oleh Bunda Nania ya, itu menjadi sebuah pemahaman keberkahan bagi kita ya, rahmat bagi yang membacanya dan juga bagi yang mendengarkannya, dan juga kita mendapat sebuah pemahaman dari apa yang dibaca tentang bagaimana awal mula sihir yang disebutkan dalam surat ini, dalam ayat ini, eh, bahwa memang kalau Ustaz Sahal kan sempat menceritakan tentang ada yang disebut jenis sihir tafrik ya, sihir yang memang tujuannya untuk memisahkan antara suami istri. Dan memang begitu luar biasa ya, sihir itu eh, berusaha untuk memisahkan suami istri, dan sudah banyak kejadian yang terjadi, orang-orang yang kemudian bercerai yang sesungguhnya akibat dari sihir. Dan kita tahu salah satu puncak prestasi dari eh, setan dari kalangan bangsa jin adalah mahkotanya yang diberikan kepada orang-orang yang, kepada pasukan yang berhasil mencerai-beraikan hubungan suami istri. Jadi itulah prestasinya. Prestasinya bukan eh, menggoda atau menggoda yang lain yang tidak menjadi tidak sholat misalkan, tapi justru dalam hadis Nabi yang mulia ini disebutkan setan yang berhasil mencerai-beraikan sebuah hubungan suami istri mendapatkan mahkota atau kehormatan dari raja iblis, dari raja setan, dari iblis gitu ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, Ustaz Sal sudah hadir gabung di majlis ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Suaranya tabarakallah. kedengaran nggak, Ustaz? Suara jelas, Alhamdulillah. Wah, hujan Barakallah. deras. Tadi kita sudah Ya Allah. membuka, sambil menunggu antum membuka surat Al-Baqarah ayat 102 ya, yang insya Allah akan jadi materi tadabbur di sore ini. Dan ada sudah dibacakan, kemudian apa namanya, dibacakan terjemahnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini eh, kita jadi paham tentang bagaimana sihir awal mulanya ya. Kemudian juga tentang ada kisah Harut Marut yang tentu ini butuh penjelasan nih, yang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi bangsa manusia. Baik, Ustaz, tafadhol mashkur, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, tentunya ada ketum yang menemani kita nih sebagai host juga, Ustadz Khalis Bakri, yang tentunya kita berdoa pada Allah semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk para pengurus, ya apalagi Ramadan. Ini bulan di mana Allah ketika kita angkat tangan, Allah pasti akan memberikan jawaban-jawaban terbaiknya untuk kita. Oleh karenanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan bahas tentang sihir, ya. Apalagi kembali mencuat tentang bagaimana sihir seorang selebgram yang cukup viral saat ini, bahkan di media-media sosial juga lagi dibahas. Bahkan beberapa teman-teman artis juga akhirnya mention nama saya di akun-akun mereka. Dan subhanallah, ternyata bagi kita yang memang belum mengalami apa itu sihir, bagi kita yang belum pernah menjadi korban sihir, mungkin ada di antara kita senantiasa menolak. 2024 kali, ini zaman modern, ini zaman berkembang, ini zaman yang canggih, ini zaman AI. Masa iya adanya sihir? Nah, ini pertanyaan ini banyak sekali terjadi. Nah, di kalangan kita yang saat ini mungkin kita adalah orang-orang yang belum mengalami apa itu sihir. Kemarin 2 hari lalu saya di WhatsApp sama seorang, ini jamaah saya juga. Beliau pernah menjadi putri Indonesia, bahkan beliau juga public figure. Beliau pernah mengalami kasus sihir cukup parah, kasus sihirnya. Subhanallah, izin Allah saya bantu, kemudian sehat dengan izin Allah. Kemudian beliau cerita ketika baca dan lihat YouTube tentang bagaimana perkembangan yang terjadi saat ini, akhirnya beliau baru nyadar, oh ternyata begitu dahsyatnya sihir. Dan disitulah baru menyadari bahwasanya sihir itu ada. Nah, subhanallah, kita kembali kepada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 102. Ini beberapa kali kita bahas, ya, pernah kita singgung, pernah kita juga bahas. Di ayat ini ada sebuah asar yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam pernah mengambil ilmu sihir yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi bagi mereka, ya, ilmu-ilmu sihir ini diambil sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi mereka kemudian mencuci tangan, ya, bahwasanya mereka langsung menyalahkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini punya sihir, dia mengajarkan sihir, bahkan dia juga kafir. Makanya di kalimat pertama, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka beranggapan bahwasanya Nabi Sulaiman ini menurunkan ilmu sihir. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Sulaiman ini mendapat titisan ilmu sihir. Bahkan kalau kita tahu, sihir ini bukan hanya terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, juga ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu antara jarak Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Sulaiman, ini jaraknya 1000 tahun. Artinya Nabi Musa sudah ada sihir di dalamnya. Ya, di zaman Nabi Musa juga sudah ada sihir. Apalagi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini menggambarkan bahwasanya mereka senantiasa menuduh Nabi Sulaiman bahwasanya sumber ilmu sihir ini dari Nabi Sulaiman.
Tapi dibantah, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi para syaitan-syaitanlah yang sebenarnya memiliki ilmu sihir itu. Kan ya? Yu'allimuna nasa sihir, dan mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Nah, wa ma unzila 'alal malakain bi Babila Harut wa Marut. Yang kita tahu bagaimana malaikat juga diturunkan, dua malaikat di Babilonia, Harut wa Marut. Ternyata malaikat ini juga diturunkan Allah untuk menguji mereka yang ingin mempelajari ilmu sihir. Ketika mereka datang dengan malaikat belajar dan lain-lain, dikasih, tapi sebagai ujian untuk mereka yang mempelajari ilmu sihir itu. Nah, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, sampai akhirnya diingatkan bahwasanya sihir ini bisa membuat kamu menjadi seorang yang kafir. Jadi siapapun kita, bagaimanapun kita, bagaimanapun kita, ketika kita sudah mulai terjebak dengan ilmu sihir, ketika kita sudah mulai belajar memahami bagaimana ilmu sihir, kemudian mengajarkan ilmu sihir, maka berhati-hati ketika kita seorang muslim, kita bisa menjadi kufur terhadap Allah. Ketika kita menjadi seorang muslim, kita bisa murtad dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi ternyata salah satu sifat sihir itu adalah memecah belah, mencerai-beraikan hubungan suami istri. Ini menjadi sebuah alasan ketika Nabi Muhammad SAW di usia 25 tahun, di saat itu Nabi Muhammad masih menjadi seorang penggembala, bahkan menjadi seorang yang ikut bersama Khadijah binti Khuwailid. Bahkan belajar banyak dari pamannya Abu Thalib, bahkan belajar banyak dari istrinya Khadijah yang saat itu belum menikah dengan Khadijah. Dipercayai berdagang, diutus dari Mekah ke Syam. Khadijah saat itu menguji Nabi Muhammad SAW, sehingga disinilah Nabi Muhammad sebagai seorang al-amin, ya, seorang yang dapat dipercaya satu kota Mekah. Kenapa? Karena kepercayaannya sebagai seorang yang dapat dipercaya, dijuluki sebagai seorang yang jujur, maka disinilah Nabi Muhammad SAW diketahui seorang yang baik. Nabi berbuat baik sehingga banyak temannya. Nabi berbuat baik sehingga disebut sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi ketika Nabi Muhammad di usia 40 tahun kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, awal mula diturunkannya wahyu, di sini mulai terjadi gonjang-ganjing kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini mulai terjadi bagaimana fitnah-fitnah itu berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Tuduhan keji terhadap Nabi Muhammad, sampai ada kalimat Nabi ini adalah tukang sihir. Sampai ada kalimat Nabi ini orang gila. Kenapa Nabi disebut tukang sihir? Karena salah satu sifat sihir itu adalah pemecah belah. Kita lihat bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dia mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada saat Ibn Abi Waqqas mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, kemudian ibunya datang merengek kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kembali kepada agama nenek moyangmu, wahai Sa'ad. Kembalilah, sampai ibunya pora-pora sakit. Bahkan ibunya sampai pora-pora meninggal dunia. Tapi yang terjadi adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas tidak mau mengikuti ibunya, mengikuti agama nenek moyangnya. Ini yang menjadi sebab di saat itu kafir Quraisy mengatakan Muhammad adalah tukang sihir. Kenapa? Karena ketika mereka ikut bersama Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, langsung mereka pecah kepada keluarganya, memisahkan diri kepada saudaranya. Tapi ala kulli hal, beda dari maksud sihir yang kita akan bahas bersama. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji.
wa ma hum bidharina bihi illa biidznillah. Yang pernah saya bilang bahwasanya wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Sihir, mudarat-mudarat yang berlaku pada ilmu sihir itu tidak akan terjadi illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya seberat apapun sihir yang sedang berlangsung, seberat apapun sihir yang saat ini menimpa diri kita, illa biidznillah, semua terjadi kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Di ayat ini sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sihir itu memang ada dan sihir ini sedang berlangsung. Semua perkara yang dibahas di dalam Al-Quranul Karim, semua perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan disebutkan di dalam hadis-hadis sahih mulia, maka ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Makanya ayat ini sebuah tamparan besar bagi kita yang masih menolak adanya sihir. Oleh karenanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, siapapun yang berusaha mempelajari ilmu sihir, maka bisa terjerumus kepada kekafiran. Siapapun yang berusaha mengetahui lebih dalam tentang ilmu sihir, maka bisa membuat dirinya menjadi seorang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sihir, kata para ulama, adalah amalan-amalannya syaitan. Kata para ulama, sihir ini adalah perbuatan yang mengandung kesyirikan, di mana kita bisa di mana kita sudah menduakan Allah, di mana kita sudah melakukan penyekutuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, dimanapun kita, apalagi mengajarkan sihir. Beda dengan kondisi kita saat ini, sedang mengajarkan ilmu sihir, tapi dengan bukan ilmu sihir yang dimana sihir itu sedang berlangsung kepada kita. Tapi ini adalah ilmu sihir di mana kita bisa menepis, semoga kita bisa juga menjaga atas Ya, Ustaz. Tadi silakan, suaranya udah. apa? Silakan, suaranya udah kedengaran lagi. Udah aman ya? Tadi nggak kedengeran? Iya, cuma sebentar kok. Silakan lagi, Ustaz. Ya. Ya, atas dahsyatnya ilmu sihir, tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah motivasi kepada kita semua, bahwasanya Allah menularkan optimistis kepada kita. Sesungguhnya walaupun ilmu sihir itu dahsyat, walaupun proses sihir itu berlangsung cukup dahsyat, cukup kuat, tapi lagi-lagi tipu daya sihir itu lemah. Makanya Allah ajarkan kita kalimat innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Sesungguhnya Allah akan menampakkan semua kepalsuan-kepalsuan sihir. Ini yang menyebabkan 10.000 penyihirnya Fir'aun. Kemudian mereka mengatakan qalu amanna birabbil alamin. Kemudian kami mengatakan kami beriman kepada Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Kenapa para penyihir itu bertobat kepada Allah? Kenapa para penyihir itu akhirnya memutuskan untuk beriman? Karena setinggi-tingginya ilmu sihir itu tidak akan bisa terlihat dengan nyata dan sesungguhnya. Beda dengan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka melemparkan tongkat, kemudian seperti tampaknya ular, ya. Para penyihir melemparkan tongkat, kemudian semua yang di hadapan Nabi Musa itu terlihat ular. Tapi Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini ular sesungguhnya. Nah, ini yang akhirnya kata penyihir, wah ini bukan sihir ini.
Ini bukan ilmu sihir yang dimainkan Nabi Musa. Ini adalah benar kekuasaan Allah. Ini benar adalah kekuatan yang murni dari Allah. Ini adalah benar pertolongan dari Allah. Kemudian disinilah 10.000 penyihir Fir'aun. Kemudian mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ini sebuah gambaran spektakulernya bagaimana proses sihir itu berlangsung. Yang saat ini kita juga lihat dan kita saksikan ada seorang wanita, ya, siapa namanya, Ria kalau nggak salah, ya namanya Ria, yang pakai jilbab. Saya ingin luruskan, nanti kapan-kapan saya juga mau buat konten untuk membongkar praktek Ria. Ria ini dukun santet. Ria ini dukun santet yang akhirnya dia bertobat kepada Allah. Ria ini saat ini pun mengobati orang yang terkena sihir tapi dengan cara sihir. Nah, ini banyak orang terjebak. Sebagaimana Ning Siti Nampi yang kita lihat, yang dia bisa menghadirkan arwah-arwah yang sudah meninggal dunia, itu bullshit, itu bohong, itu dusta. Ini hakikatnya permainan para dukun. Ya. Makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun kondisi kita yang saat ini kita sedang mengalami sihir, maka disinilah sesungguhnya Allah sedang memberikan ujian terbaik untuk kita. Sihir itu bisa lemah, ya, sihir itu bisa lemah dan bisa kuat ketika sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang saat ini kena sihir. Saya pernah dengar cerita, saya ulang cerita ini karena ini pernah muncul di permukaan, jadi saya sebut nama ya. Saya pernah membantu seorang public figure bernama Elma Teana. Elma Teana waktu itu bersama sahabatnya Reza Artamevia kalau nggak salah. Dia disekep di dalam satu padepokan, disekep 9 tahunan lebih, bernama Gatot Rajamukti. Ternyata subhanallah jamaah, suaminya Elma juga pada saat saya ketemu duduk bareng, ngopi bareng, suaminya Elma bilang gini, Ustaz, bayangin aja, pada saat Elma di tahun ke-7, dia pulang ke rumah. Dia nggak pernah pulang ke rumah, tapi tiba-tiba dia pulang ke rumah. Pada saat sampai di rumah, kita lagi di ruang tamu, ini ada anak-anaknya yang nggak ketemu lama. Terus saya lagi ada di depan meja di ruang tamu, anak-anaknya juga ada. Dia masuk ke dalam rumah, dia langsung masuk ke kamar, ngambil baju, keluar lagi tanpa sedikit pun melihat kita, Ustaz. Begitulah kondisi orang yang saat itu terkena sihir. Makanya subhanallah, izin Allah juga ketika saya terakhir beberapa kali di puncak terakhir saya bantu Elma, kemudian di malam harinya pada saat di ruqyah itu punya reaksi yang cukup hebat sampai menyerupai ular, dia jalan wah kayak ular lah, sampai di dalam tubuhnya bilang saya ini adalah Gatot. Dari mana lu? Gua Gatot. Ya lu mati lu. Enggak, gua ini orang yang paling kuat di dunia ini. Enggak, lu mati. Besok lu mati. Izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat di malam itu proses sihir berlangsung cukup kuat dan dalam proses ruqyahnya juga cukup lama, hampir 2 jam karena berkali-kali kesurupan dan lain-lain. Tapi pas dia bilang puncak dari kesombongannya, gua nggak akan pernah kalah. Nah, lagi-lagi puncak kesombongan dari seorang ini yang Allah akan hinakan. Pada saat dia bilang, gua nggak akan pernah kalah, saya bilang, demi Allah, lu mati besok. Ternyata besoknya mati di dalam penjara. Sampai Al-Matiana siangnya nelpon saya, kenapa teh? Coba deh lihat berita. Kenapa gue lagi jalan nih? Enggak, coba lihat dulu. Ada berita tuh. Iya, kasih tahu aja deh. Kenapa? Gatot mati tuh dalam penjara. Saya cuma bilang, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Makanya ketika orang ada di puncak kesombongannya, ketika dia bilang, gue nggak akan pernah kalah. Gue adalah orang yang tak terkalahkan. Di sini Allah akan musnahkan dia dengan izin Allah. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, Fir'aun merasa menang. Dan dia bilang, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Gue gak pernah kalah, Musa kalah. Karena dia merasa menang. Tapi pada saat ada di puncak kesombongannya, gue adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Iblis aja kaget, gila Fir'aun.
Gue yang pernah ngerasain surga, nikmatnya surga, gue nggak pernah ngomong gue ini Tuhan. Iya, ujuk-ujuk ngomong Tuhan. Ini yang bikin iblis kaget, dan akhirnya subhanallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah hancurkan Firaun laknatullah alaihi. Sama dengan Namrud ketika berhasil membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak muda. Nabi Ibrahim ini adalah seorang anak muda, seorang yang mempertahankan tauhidnya, seorang yang mempertahankan akidahnya, seorang yang senantiasa mendeklar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Dia terus mendawamkan nilai-nilai tauhid. Disinilah kalau kita pahami bahwasanya ketika kita ada di puncak untuk meninggikan kalimat tauhid, maka biang dari syaitan yakni iblis akan turun tangan mengganggu kita sebagai manusia. Namrud ada di puncak kesombongannya, gue ini nggak akan pernah terkalahkan, gue ini menang. Disinilah akhirnya Allah kalahkan Namrud dan Allah hinakan Namrud. Ya, jadi ini sebuah gambaran untuk kita semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sihir itu ada. Sihir ini sedang berlangsung. Sihir ini senantiasa ada di sekitar kita. Boleh jadi kita adalah korban sihir. Saya nggak tahu nih, boleh jadi di antara jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang saat ini ikut dalam kajian sore Jumat ya, Jumat sore yang mulia ini, pun boleh jadi kita ini adalah bagian orang-orang yang kena sihir. Makanya jangan pernah merasa diri kita aman-aman aja. Boleh jadi kita ini adalah bagian dari korban sihir itu sendiri. Oke, kita diskusi Ustaz. Ini saya sengaja mempersiapkan waktu cukup panjang buat diskusi karena dugaan saya banyak pertanyaan. Dugaan aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita sampaikan lanjut materi. Tapi lebih baik buat jamaah berdiskusi bareng karena ini kasus sihir ini makin merembak ya, makin ramai diperbincangkan, bahkan makin banyak juga. Bahkan kemarin yang menyihir seorang selebgram, yang menyihir itu siapa tuh? Dia padahal yang jadi korban sihir dia nggak nyebut nama, kayaknya gue kena sihir, tapi tiba-tiba dia marah. Saya cukup saya cukup perhatikan bagaimana cerita histori dari selebgram tersebut. Kemudian ada yang bak gayung menyambut ya, bak gayung bersambut. Terus ada seorang yang merasa dituduh, bukan gue, padahal tuh orang nggak nyebut nama. Ya. Konon dia juga seorang yang katanya menyihir Olga. Konon dia adalah seorang yang juga menyihir Olga Saputra. Ya, artinya memang sihir itu ada di sekitar kita. Baik, ini Masya Allah nih udah 3 orang nanya. Ya, kita kasih kesempatan cukup panjang Bunda buat Nadia. diskusi bareng. Silakan Bunda Nadia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya. Cuma ada salah satunya saya masih penasaran. Kenapa ketika nama si pelaku sihir itu disebutkan di depan orang yang disihir, itu kok kerasa ada perbedaan ke badan orang yang disihir gitu. Itu kenapa Ustadz Sahal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dulu ya, nanti pertanyaan simpan. Masih banyak. Nanti insya Allah besok masih ada Ustadz Sahal. Siap, Komandan. Oke, lanjut ya. Oke, ketika ditanya kenapa ketika disebut nama seorang yang berkaitan dengan sihir, ya berkaitan dengan sihir, ini muncul ada sesuatu rasa yang berbeda. Ini ilmu yang saya dapatkan dari Syekh Dr. Amin Fallata di 2016. Saya sama Ustadz Khalid Basalama ketemu sama beliau di Mekah. Beliau ini dosen Quran Ummul Qura Makal Mukarramah. Ketika itu beliau mengajarkan cara siapa di hati kamu firasat nama yang ada di hati yang tersimpan. Saya tanya, kenapa Yesus? Kenapa harus ada seorang nama yang dalam firasat? Ternyata Syekh menjelaskannya begitu. Ketika kita
ya ketika kita menjadi korban sihir, maka tentu di sini akan ada orang yang minta disihirkan. Orang yang minta disihirkan ini, ya, misalkan mohon maaf, saya Nadia misalkan seorang yang minta disihirkan namanya Udin, mohon maaf, misalkan kalau ada kesamaan nama, mohon maaf. Nah, Udin datang. Udin ini berarti Udin ini adalah orang yang minta disihirkan. Udin datang ke dukun, maka dukun ini akan bertanya, nama kamu siapa? Nama saya Udin, Pak. Oke, apa tujuan kamu? Bisa nggak, Pak? Saya pengen kirim sihir supaya ada wanita yang saya pengen wanita ini suka sama saya. Siapa namanya? Nadia. Contoh ya. Oke, nanti siapkan maharnya. Saya akan mau gimana? Mau sakit, mau ada sakitnya, atau dia langsung tergila-gila, atau dia langsung mau menjadi milik kamu seutuhnya. Ya, yang terbaik aja. Oke, siapkan maharnya. Nah, ketika dukun minta mahar, maka dukun ini mempersiapkan dengan meditasinya, dia akan panggil jin-jin yang sekitar. Misalkan jin-jin sekitaran gunung, kalau di Jawa Barat ya misalkan gunung-gunung Pangrango ya, gunung atau ratu jin-jin di sekitaran pantai selatan dipanggil tuh sama dukun. Semua dengan meditasi, dengan mantra-mantranya. Ketika jin itu datang, maka jin itu akan dikasih tahu, ada tugas buat lo, ini mantap, ini makanannya buat lo, ini gua hidangin. Ada seorang yang datang bernama Udin. Udin ini minta supaya Nadia menjadi miliknya. Ya, ini Nadia, ini aromanya, ini wajahnya, ini namanya, datang ya, lu ikat, lu main di perasaannya. Oke, siap bos. Jin itu langsung meresap atau menyebar dan masuk ke tubuh korban sihir. Nah, ketika jin masuk ke tubuh korban sihir, maka akan tahu di firasat ya, dalam hati yang dalam. Jadi bukan bicara tentang prasangka, tapi ada di dalam hati yang cukup dalam bernama firasat. Firasat ini dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, firasatul haqqul mu'min. Firasat ini benar adanya bagi orang-orang yang beriman. Boleh, firasat ini boleh. Yang nggak boleh ini adalah prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Prasangka nggak boleh. Kenapa? Karena prasangka itu masih menduga, masih menerka apa iya dia. Tapi kalau firasat itu lebih mantap ke hatinya. Gitu. Firasat lebih mantap ke hati. Makanya nggak heran ketika Teh Nadia disebut nama seorang yang ada di dalam firasat ya. Kemudian ada beda perasaannya atau beda tubuhnya atau berasa tiba-tiba nggak nyaman, maka boleh jadi kata Syekh di situ ada letak buhul yang diikatkan. Ya, jadi Syekh itu mengajarkan sebut namanya. Ketika ada getaran ketika disebut nama orang itu, maka disitulah letak buhulnya. Maka sentuh dan putar sebanyak 11 kali sambil digoyang, digetarkan. Kenapa digetarkan? Kan ditanya lagi, kenapa ya Syekh harus digetarkan? Karena kata Syekh, karena proses sihir ketika dukun ingin mengirimkan sihirnya, dia juga dengan getaran. Dia juga dengan tenaga dalam. Makanya harus digetarkan. Nah, ini menjadi sebuah alasan. Nah, setelah digetarkan, kemudian baca kalimat innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Sesungguhnya Allah akan menampakkan semua kepalsuan sihir. Sambil niatkan, lepaskan, putuskan ikatan-ikatan buhul ini dengan izin Allah. Kayak gitu. Keluar semua, keluar. Udah mulai batuk-batuk. Keluar semuanya. Reaksi itu. Semua di dalam Teh Nadia keluar semuanya. Yang mengikat buhulnya keluar, putus semuanya. Allah Akbar. Reaksi itu, reaksi. Pak Husseiri silakan. Makanya kajian tentang sendiri kajian yang cukup ditakutin banyak jin. Nanti akan terbongkar. Silakan Pak Husseiri. Pak Husseiri sudah resen. Oke, lanjut ke Bu Nirwana aja. Sini udah siap nih bertanya. Silakan Bu Nirwana. Siap Pak Ustadz. Ini mau nanya ini. Saya ini kan
baru dari rantau nih, tinggal di kampung ini. Terus Ya. di kampung ini ada Allah. sebenarnya ipar gitu. Ipar itu memang niatnya dari dulu-dulu tuh memang niatnya kurang bagus. Terus ada ustadz yang bilang, Bu, hati-hati, itu ipar ibu itu maunya ibu begini, mati katanya gitu kan. Tapi saya kan enggak ini, saya kan biarin aja lah, Allah yang tahu gitu kan. Itu tapi sekarang belakangan ini itu melihat di kamar mandi itu semut kayak pasir semut. Terus akhirnya air rukiah gitu terus disemprotin. Itu hilang sampai sekarang semutnya udah hilang sama sekali. Tapi itu apakah sihirnya itu masih ngena ke saya atau bagaimana? Soalnya saya tuh mau ikhtiar kemana kan nggak ngerti gitu loh Ustaz. Gimana caranya? Ya, kalau misalkan kita mendapatkan informasi dari seorang itu ibarat begini. Nah, itu bisa jadi juga tuduhan yang kita nggak bisa buktikan, ya. Kecuali dalam proses ruqyah, kemudian kita terapkan tadi cara metode untuk mendiagnosa dan mendeteksi keberadaan sihir dan siapa di balik sihir itu. Nah, kalau memang benar adanya begitu, maka bisa diniatkan sekaligus ya buat Bu Nirwana nih, niatkan jika tahu seorang yang ada di dalam firasat yang Bu Nirwana, misalkan seorang tadi, misalkan iparnya, sambil bilang sama Allah, ya Allah, jika memang ada sihir yang dimainkan sama Fulan bin Fulan misalkan, atau Fulana binti Fulan, maka demi Allah atas izinmu hilangkan jejak mereka. Sambil sebut namanya. Nanti kalau disebut namanya biasanya berasa tuh di bagian-bagian gak nyaman, di bagian perut kah, punggung, dada dan lain-lain. Kalau itu berasa, maka berarti kita yang akhirnya memang jadi korban sihir. Gitu. Kalau kita yang berasa, berarti kita ini adalah seorang yang sedang kena atau sebagai korban sihir itu sendiri. Maka disebutkan kalimat itu sambil baca, misalkan Ustadz, kok perut saya jadi sakit, ya pegang bagian perutnya diputar sambil bilang, ya Allah, dengan izinmu putuskan semua buhul ini. Jadi perlu kita tahu jamaah Majelis Keluarga Indonesia, buhul itu ada dua macam. Ada buhul dakhili, buhul yang di dalam tubuh, ada buhul khariji, buhul yang di luar tubuh. Ya, cara mendiagnosa atau mendeteksi keberadaan buhul yang ada di dalam tubuh itu dengan ayat-ayat Quran. Kita bacakan ayat Quran, niatkan, ya Allah, tunjukkan kepada hamba tempat-tempat di mana buhul ini terikat. Bisa kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Baca, niatkan, kami usapkan. Terus nanti ketika bagian-bagian yang nyaman, boleh jadi di situ letak buhulnya. Niat untuk hilangkan dan putuskan semua jejak sihir. Jadi beda ya penanganan kasus kena gangguan jin dengan sihir. Kalau sihir itu diniatkan untuk putus buhul, putus ikatan. Ya, kalau misalkan gangguan jin, cukup bilang, hai jin kalian yang terikat dalam tubuh ini keluar. Atau terputus kan? Hilang ya, suaranya hilang. Suaranya hilang, jaringannya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan nih jaringannya. Jaringan siapa? Jaringan aneh. Iya, Sat. Tadi terputus, tempat suaranya nggak keluar. Apa namanya, nge-freeze gitu. Sekarang? Baik, saya lanjut. Bu Nirwana udah jelas ya? Iya, Suara aneh kedengeran nggak? Jelas, sekarang sudah jelas. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, ini masih banyak pertanyaan. Ada yang ngantri, Sat. Penuh godaan. Kajian saya memang penuh godaan. Baik, Bu Happy Bali. Silakan. Wah, Bu Happy, saya pernah mampir ke rumah beliau nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Happy. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Allah nih orang yang jarang sedih nih, happy terus. Happy tapi banyak.
unhappy. Ustadz, saya mau tanya, Ah, ah. misalnya terjadi apa? Ada gugatan karena ketidaksamaan Hmm. pikiran, karena tidak apa namanya terjadi keributan terus, tidak ada Ah. kesamaan pikiran antara suami dan istri. Itu sah-sah aja ya Ustadz ya, karena kan niatnya itu bisa itu karena supaya ibadah sia gitu Ustadz. Kalau tidak berpisah, ada sedikit ketiga Ustaz, ampun ya, saya 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 tidak sanggup Ustaz. Iya. Ustaz. Baik, Bu Happy, istirahat dulu ya, sambil dengan menyimak nanti dari. Beliau memang gangguan jinnya cukup kuat ini. Waktu saya di Bali, kemudian saya mampir ke rumah Bu Happy, itu baru ketemu saya aja dong. Wah, wah, Ustaz. Emang cukup kuat. Masya Allah. Jadi memang beliau kena Subhanallah. sihir, memang kena sihir. Ya, Sihir jadi ya. nggak dipungkiri bahwasanya ketika sihir itu terus mengikat yang masih kuat di dalam tubuhnya, maka godaan untuk berpisah itu kuat. Nah, beda halnya ketika lepas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka selesai sudah, nggak ada lagi keinginan untuk berpisah dan lain-lain. Ini karena saya dugaan saya aja karena Bu Happy masih terikat, ya masih ada ikatan yang cukup kuat. Karena waktu itu cuma sebentar ya, saya mampir. Ini harus dituntaskan dulu sebenarnya Bu Happy. Harus dituntaskan dulu gangguan sihirnya dalam tubuh. Nanti biar ketika keputusan itu diputuskan, itu murni keputusan dari manusia tanpa ada campur tangan jin gitu. Karena kebanyakan yang saya temukan, saya pernah ketemu seorang yang dia menikah 13 tahun. Ini artis juga nih, cuman saya nggak sebut namanya. 13 tahun nikah, kemudian selama 11 tahun, mohon maaf, selama 11 tahun itu suaminya dikunci. Jadi nggak pernah tidur bareng di kamar. Suaminya di luar, di sofa. 11 tahun lamanya. Karena istrinya tuh kalau ngeliat suaminya benci dan lain-lain. Keinginan pisah tuh udah lama. Keinginan pisah udah lama. Keinginan berpisah jauh. Wah, udah banyak deh. Tapi subhanallah ketika diruqyah, kemudian diketahui sebabnya dan ditemukan buhulnya, sekarang masih adem ayem. Adem ayem. Alhamdulillah. Gitu. Baik, lanjut Bu Yani ya. Ini kita karena sudah hampir jam 5, insya Allah nanti akan lanjut juga saja besok ya, kajian tentang tema ini. Masih tema Nih, yang sama boleh. kayaknya tentang Boleh. Saya eh, besok saya pagi ada kajian subuh dulu di daerah Bekasi. Nanti kelar dari kajian itu langsung nyambung ke sini, insya Allah. siap-siap insya Allah. Silakan Bu Yani, Hong Kong. Yani dari Hong Kong. Bu Yani, silakan Bu Yani. Dari Atau mana Bu Bu? Yanti Dari tadi yang Hong sudah Kong. juga resign. Bu Yanti, silakan tadi udah resign juga. Iya, lagi mau masak. Cuma penasaran aja nih. Ini Satsal, yang masalah saya yang lalu tuh, kebetulan kan beberapa bulan yang lalu tuh ada yang coba pegang gitu kan, ngobatin ceritanya. Nah, terus sama teman yang satu nih, yang satu inisial sama aku nih, kan dia dikerjain juga nih. Jadi kita teman aku yang satunya itu minta tolong sama orang itu. Terus udah diobatin lah gitu ya. Terus oh sama tuh teman ente tuh si itu gitu. Itu teman ente siapa tuh yang sama ente?
Nah, terus disebutlah namaku gitu kan. Nah, datang orang itu sini ngobatin. Nah, entah ada urusan apa. Sekarang orang itu dengan temanku yang satu itu entah apa dia coba ngerjain nih gitu. Dia sempat yang nggak bisa jalan, sempat kakinya yang bengkak gitu kan. Nah, sekarang kebetulan nomor aku ini nggak ada sama orang itu, nggak dikasih. Nah, entah dia dapat dari mana. Itu kemarin dia dia cerita tentang teman yang satu ini. Orang itu nggak tahu diri, begini-gini udah dibantu, cuman nggak ditanggepin gitu, nggak dibuka chatnya, nggak dibales. Barusan ini orang ini telepon, begitu ngikut kajian ini orang itu telepon nih. Dia mungkin pengen tes aktif nggak sih nomor aku nih, kok WA nggak dibaca gitu. Nah, tapi nih nggak tahu nih apa ini cuman perasaan atau apa, kok kayaknya dada tuh agak duk gitu, jantung gitu. Nah, gimana nih solusinya? Apa nih yang harus di ini gitu, Tat? Kayaknya kok ngaruh nih. Nah, kebetulan orang itu nih, Tat, waktu ke rumah kan katanya dari bunga itu bisa menjadi CCTV gitu ya. Ya. Nah, kebetulan bunga yang didapat dari tempat yang lalu itu dibawa sama orang ini gitu. Udah nih bunga buatannya aja, biar nggak jadi CCTV ini di rumah ente, dibawa. Nah, bunga ini ada di orang itu gitu. Nah, apa bisa dijadikan media sama orang itu untuk sasaran kemari gitu? Karena dia udah mulai nih dari kemarin nih. Entah dia dapat nomor dari mana, nggak tahu deh. Barusan nih telepon 2 kali. Mungkin pengen membuktikan aktif nggak nih nomor orang ini sebenarnya gitu. Gimana nih, Tat? Kayaknya agak-agak ini juga nih jadinya nih. Dia main hodam itu Bu Yanti. Dia main hodam Iya. begitu. Iya, kalau main hodam, jadi malah nambah di tubuh kita nih, malah nambah. Dia hitung, dia punya hitungan di tubuhnya Bu Yanti misalkan izinnya buat ya kelas mayor dah gitu misal ya. Kemudian yang dikirim sama dia, gue punya jenderal nih, mayor nggak ada apa-apanya ya. Walaupun sekarang mayor bisa jadi menteri, salah ya. Jadi itu yang akhirnya dia mainkan di situ. Dia tahu titik lemahnya. Jadi kalau orang bisa tuh maksudnya bisa tahu ada mainan, dia punya hodam, dia punya campuran di tubuhnya dan lain-lain. Dia akan tahu titik lemah kita. Titik lemah kita nih, kita lemahnya karena kita punya cuman sekelas mayor, terus dia mainkan tuh. Nah nanti nih, mohon maaf ya Bu Yanti, nanti Bu Yanti akan dimainkan sama dia. Diikat sama dia, nanti akan punya ketergantungan sama dia. Nah, itu nih maksudnya baru sekarang ditelepon ini aja udah deg-degan. iya, sekarang ini cara untuk menginikan dari orang itu gimana gitu. Sebenarnya Niat sasarannya bilang. teman yang satunya, teman yang satu inisial nih, yang satu. Ya, Sasarannya itu. Cuman mungkin karena temanku yang satu ini dia coba cari yang lain lagi, mungkin yang lebih kuat lagi atau nggak ngerti lah ya. Diputus semua kontak sama orang itu. Nah, jadi dia coba cari ke sini. Mungkin tujuan dia pengen cari tahu gitu. Karena dia bilang nanti kalau orang itu datang sama ente, kalau dia cerita macam-macam jangan ditelan mentah-mentah gitu. Tapi nggak dibuka sih chatnya, hanya cuma di scroll ke bawah gitu aja gitu, Tat. Terus di arsipin gitu, jadi kan nggak tahu. Nah, sekarang ini chatnya udah panjangnya luar biasa gitu, cuman nggak dibuka tetap. Mungkin tujuannya mau yang di sebelah itu gitu, teman yang satu itu, tapi karena nggak dapat nyari tahu, dia coba cari tahunya kemari gitu. Kaget tuh Bu Yanti jadi target juga sama dia. Iya. Soalnya agak-agak dari orang itu ngechat itu, kok kayaknya agak aneh gitu ya. Padahal udah dialihkan ya, coba dialihkan aja dengan baca-bacaan yang pernah Ustadz kasih gitu ya. Udah dialihkan gitu. Gimana ininya baiknya tuh gimana gitu, Tat? Sebut nama orang itu, bilang nanti buka, saya pernah lupa saya. Buka surah Al-Isra ya. Al-Isra yang ayat 45 bukan? Betul, surat tentang hijab ya. Oh iya. Jadi sebut nama orang itu, ya Allah,
Ya Allah, jadikan hijab antara saya dengan orang yang berusaha mempermainkan saya lewat khodamnya, lewat sihirnya. Kemudian baca, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban masturo. Jadi hijab antara diri saya dengan diri dia menjadi hijab. Oh Itu iya, ketutup. sama dengan yang berarti sama dengan yang itu yang Tete waktu yang lalu aku bilang aku dikasih pasir Iya, dari Nyai iya. apa gitu katanya kan itu udah dikerjain tuh kayak gitu tuh. Alhamdulillah tuh nggak ada. Nah lupa Iya. orang itu kasih parfum ditaruh di atas meja di kamar itu. Nah sampai sekarang tuh masih di situ. Tadi malam inget langsung dibuang tuh ke tempat sampah. Cuman mungkin Iya. waktu buangnya nggak baca doa itu, cuman baca Iya, itu Bismillah aja. harus diucapin ya, jadi aling-aling ya Allah, jadi hijab antara saya dengan dirinya. Baca ayat Oh itu, iya, surah Al-Isra ayat 45. 45. Boleh Iya. Ustaz Halis dicatat, Ustaz Halis, buat jamaah yang lain. Iya. Oh, nanti tapi parfumnya udah dibuang gimana itu, Tat? Nggak apa-apa, kita kan Nggak bisa apa-apa. beli lagi sama saya. Khusus. Berarti nggak apa-apa tetap dibacain doa itu ya, walaupun itu parfumnya Nggak udah apa-apa, dibuang ya. nggak apa-apa. Sebut Oh iya, nama orang Baik. itu, sebut nama yang sekarang lagi muber-muber. oh iya, siap. Baik, Alhamdulillah, ini jazakallah, Tat. Ya, Fajazakillah pertanyaan khairan. terakhir nih dari Bu Yani, masih ada waktu, Ustaz. Nih sebenarnya udah jam 5 nih. Ya, Yang betul. terakhir ya Ibu Yani, nanti ada pertanyaan dari Bu Yani, nanti kita akan bahas besok pagi insya Allah masih bersama Ustaz Sahal. Karena ini panjang sekali pembahasan tentang gangguan jin dan dari gangguan psikis ya. Baik Bu Yani ya, singkat ya Bu Yani, silakan. Iya, terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum Ustadz Sahal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait black magic. Nah itu gimana cara penanganannya Ustadz? Iya, black magic itu sihir. Oh, jadi Sihir. black magic, sihir, terus tadi satu lagi Sihir apa ya? itu bahasa Arab. Sihir itu bahasa Arab. Black magic bahasa Iya. Inggris. Santet Oh. bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan. Oh, jadi black magic sihir itu sama ya Pak Ustadz ya? Jadi Oh, orang. iya. Itu kan bahasa Arab. Oke. Oh iya. Sama. Cara penanganan sama. Dengan perlindungan diri. Penjagaan. Minta perlindungan. Aling-aling. Ya Allah, jagain hamba. Perlindungin hamba. Ya Allah, tolongin hamba ngapa. Oh gitu. Jadi sama. Iya. Baik, Baik. insya Allah Terima kita kasih, lanjutkan besok Ustaz ya. Ya. Pembahasan tentang sihir. Dan mungkin insya Allah besok mudah-mudahan Allah mudahkan juga untuk ada terapinya sekalian. Karena kalau sekarang tidak memungkinkan nih, waktunya sangat mepet. Dan mungkin di Hong Kong juga. Besok yang ada di sekitaran Yarsi, Masjid Jami Yarsi, saya juga mengisi di malamnya ya, kajian tarawih. Itu ada terapi ruqyah sekaligus di situ. Ya, dekat Cempaka Putih. Silakan. Silakan yang dekat-dekat Cempaka Putih gabung. Mau sekalian diruqyah sama Ustaz Sahal, di sana ada ya. Kita besok insya Allah akan lanjut kajian tentang surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian nanti akan ada juga mungkin kajiannya sebentar, tapi akan lebih banyak terapinya ya Ustaz ya. Dan Ustaz Sahal akan sedikit telat gabungnya Ustaz ya. Iya, karena saya ada kajian subuh dulu. Siap. Ya, Mungkin paling sekitar 10-15 menit lah. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Nanti Bu Heni yang nanya tentang soal gangguan jin dengan gangguan psikis, nanti insya Allah besok akan dibahas juga ya. Itu nanti mungkin lebih panjang sekali karena tema tentang ada sihir, ada gangguan jin, juga ada hal-hal yang itu menjadi sebuah pembahasan dalam dunia ruqyah. Dan mudah-mudahan ini bagian dari kita untuk bisa lebih memahami dari sunnah Nabi kita SAW, ruqyah syariah. Dan kita makin sadar betapa sesungguhnya Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penyembuh bagi kita semua. Karena itulah di Ramadan ini tentu kita harus sering berinteraksi, makin akrab, makin bisa memahami, mentadabburi Al-Quranul Karim, makin cinta dengan Al-Quran, maka kita disebutkan dengan oleh hadis Nabi SAW sebagai Ahlul Quran, Ahlullah, bahkan diberi gelar Ahlullah ya Ustaz ya. Orang-orang yang sebenarnya ahli Quran disebut Ahlullah, orang yang Ahlullah ya keluarganya Allah, mungkin dalam tanda petik ya keluarga Allah itu. Maka mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan keimanan kita dengan salah satunya caranya dengan
selalu istiqamah dalam kajian ilmu bersama MKI. Jazakallah khairan Ustaz atas semua ilmunya dan sharing pengalamannya. Mudah-mudahan menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Dan bagi jamaah yang sedang mau berbuka, silahkan siap-siap untuk berbuka. Selamat berbuka ya. Mudah-mudahan di Ramadan hari yang ke-19, yang ke-18 juga, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan semua amal kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah dan dawayakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah